Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini yaitu dari Ulangan pasal 32 ayat 10. Tapi terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu yang tetap kami rasakan sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap memberikan kami akan kesempatan hidup untuk kami nikmati pada hari ini. Biarlah kami menjalani akan kehidupan kami sepanjang hari ini dengan pertolongan-Mu yang kudus. Dan biarlah Engkau menerangi akan perjalanan hidup kami dengan firman-Mu yang akan kami terima sebentar lagi. Biarlah Roh Kudus juga menerangi hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian yang akan kita renungkan pada saat ini yaitu di hari Senin tanggal 20 Desember tahun 2021 terambil dari Ulangan pasal 32 ayat 10. Mari kita membacanya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ada pada Almanak AKBP pada hari ini sebenarnya adalah Ulangan pasal 32 ayat 10a. Tapi saya sengaja untuk melengkapinya seluruh dari ayat ini yaitu ayat 10. Karena baik dari bagian pertama, kedua maupun ketiga itu saling berkaitan. Jemaat terkasih, mata merupakan salah satu indera yang memiliki fungsi yang sangat penting. Tanpa mata, kita tidak akan bisa melihat apapun. Kita tidak akan bisa melihat keragaman, keindahan, ataupun segala ciptaan Tuhan yang semuanya merupakan karya seni Tuhan yang tidak tertandingi. Itu semua bisa luput dari penglihatan kita tanpa adanya sepasang mata. Mata pun merupakan salah satu objek keindahan tersendiri yang sering kita kagumi. Karena itulah agar tidak silau, orang pun melindungi matanya dengan kacamata hitam. Bahkan ketika ia sedang bekerja pun, entah itu sebagai pengelas ataupun yang berhubungan dengan listrik dan sebagainya dengan api, ia akan melindungi matanya dari percikan api. Dan seorang pun pasti akan menjaga matanya untuk tetap sehat. Ini semua menggambarkan betapa berharga dan pentingnya mata itu bagi kita. Jika bagi kita seperti itu, demikian pula bagi Tuhan. Dan jika mata itu penting bagi Tuhan, betapa indahnya ketika Tuhan menganggap kita sebagai biji matanya. Dia akan senantiasa melindungi dan mengawasi kita seperti kita ini adalah biji mata Tuhan sendiri. Beberapa kali firman Tuhan berbicara akan hal ini. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Bukankah itu sangat luar biasa? Artinya, pernyataan kita sebagai biji matanya Tuhan ini akan terus ada hingga akhir zaman. Jemaat terkasih, betapa indahnya mengetahui bahwa kita yang tidak ada apa-apanya dan yang selalu berbuat dosa atau hidup di dalam ketandusan dan begitu banyak auman padang belantara di sekitar kita, ternyata kita ini begitu penting bagi Tuhan. Adakah kita yang dengan sengaja merusak mata kita sendiri? Tentu tidak. Jika kita merusak mata kita sendiri, sama artinya dengan kita merusak diri kita sendiri. Tidak ada bagian tubuh kita yang tidak berguna. Tuhan telah melengkapi kita secara luar biasa, termasuk di dalamnya mata. Salah satu organ tubuh yang sangat penting agar kita dapat melihat.
Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika Tuhan sudah menjanjikan sebuah jaminan pemeliharaan yang sama pentingnya seperti melindungi biji matanya sendiri, maka itu artinya kita tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, tidak perlu takut dalam menatap akan hari depan. Meskipun itu belum bisa kita lihat sekarang ini. Meski mungkin hari ini kita masih berhadapan dengan ketidakpastian atau bahkan himpitan problema kehidupan yang terus-menerus mendera akan kehidupan kita. Janganlah khawatir, karena biar bagaimanapun Tuhan sudah menyatakan bahwa kita merupakan biji matanya sampai kapanpun. Begitu berharganya kita ini di mata Tuhan. Dia akan senantiasa bersama dengan kita, mengawasi dan melindungi kita dari segala hal agar kita bisa mendapatkan hidup yang aman, lengkap dengan segala kelimpahannya. Apapun yang kita hadapi hari ini, yakinlah bahwa kita akan selalu menjadi biji mata Tuhan sampai kapanpun. Sekalipun kita ada di tengah-tengah ketandusan maupun banyak auman padang belantara di sekitar kita. Amin, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan yang Engkau masih tetap berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami bahwasanya kami adalah biji mata-Mu. Terima kasih karena Engkau telah memelihara kami di tengah ketandusan hidup yang kami rasakan ataupun begitu banyak auman padang belantara di sekitar kami. Kami sungguh bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menguatkan kami agar kami tidak khawatir dan takut. Tapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir, Tuhan senantiasa datang dalam kehidupan kami. Terlebih dalam kami menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah dan tuntunlah kami menjalanikan hari ini. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita dalam menjalanikan hari demi hari, terlebih dalam menantikan akan kedatangan Tuhan. Tuhan memberkati, salam sehat.